Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Hanafi Muslim SPDI MPDI dan kepada teman-temanku yang berbahagia. Saya akan mewakili dari kelompok 6 untuk membukakan presentasi dari kelompok 6 mengenai materi aplikasi keikutsertaan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Kelompok 6 terdiri dari anggota Siti Zuratul Fadila, Arnu Sabila, Riza Putri Wahyudi, dan saya sendiri Febriana Kurnia Dewi. Kita akan membahas dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah, dan yang kedua yaitu urgensi atau pentingnya mengapa dilakukan administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah. Untuk materi pertama, saya akan membawakan materi mengenai administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah. Hubungan sendiri merupakan keterkaitan antara dua belah pihak atau mungkin lebih subjek, maksudnya dua subjek atau lebih dalam melaksanakan komunikasi dengan tujuan yang sama, kepentingan yang sama. Masyarakat sendiri merupakan kumpulan individu atau populasi yang memiliki karakteristik berbeda dalam suatu ruang lingkup. Sementara satuan pendidikan yaitu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bagi konsumen pendidikan. Dalam melaksanakan hubungan administrasi dari sekolah dengan masyarakat memiliki komponen-komponen tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Yang pertama yaitu same business atau kepentingan yang sama. Jadi antara sekolah dengan masyarakat harus memiliki sama-sama kepentingan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk dapat melakukan hubungan administrasi di antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu tugas dan peran kepala sekolah untuk mengembangkan pendidikan melalui hubungan administrasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan atau harapan masyarakat. Yang ketiga yaitu komunikan atau pembicara, komunikator atau lawan bicara, pesan atau informasi yang disampaikan, dan channel atau jalur untuk kita dimana melakukan hubungan atau komunikasi tersebut. Dan mengapa kita melakukan hubungan administrasi antara sekolah dengan masyarakat? Hal ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengenalkan profil sekolah atau lembaga pendidikan kepada masyarakat luas. Yang kedua yaitu memberikan dukungan positif, maksudnya kita sekolah berusaha untuk mendapatkan dukungan positif dari masyarakat, entah itu berupa materi atau mungkin uang, atau mungkin bisa berupa materi seperti benda, mungkin bisa sarana prasarana berupa bentuk. Yang ketiga yaitu berupa advice atau nasihat-nasihat dari kepala RT setempat atau mungkin kepala penasehat masyarakat setempat kepada keberlangsungan sekolah. Yang ketiga yaitu menginformasikan program-program sekolah yang mungkin masih sedang berlanjut atau sedang berlangsung, atau mungkin program-program sekolah yang akan datang. Yang keempat yaitu memperkuat dan memperluas relasi sekaligus dapat dijadikan sebagai ajang pemasaran satuan pendidikan terhadap masyarakat. Yang kelima yaitu mengenai pengembangan kerjasama antara berbagai pihak dengan instansi untuk mencapai tujuan pendidikan. Saya contohkan misalnya kita ini merupakan sekolah SMK, kita dapat melakukan kerjasama dengan misalnya perusahaan A, perusahaan B, di mana output dari SMK tersebut nantinya akan langsung dapat bekerja di perusahaan yang sudah kita jalin kerjasama tersebut. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah aplikasi humas dalam dunia pendidikan. Nah, untuk aplikasi humas atau bentuk-bentuk humas dalam dunia pendidikan itu bermacam-macam. Nah, umumnya ada yang berbentuk dari media cetak maupun media sosial. Nah, untuk dari yang media cetak itu bisa berupa di koran atau brosur dan juga pamflet. Nah, itu bentuk dari yang media cetak. Untuk selanjutnya dari media sosial. Nah, media sosial ini cukup banyak atau cukup bervariatif ya. Antara lain ada nanti bisa berupa website, terus ada aplikasi Android, aplikasi komputer, dan juga bisa melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, jika
kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada atau di zaman sekarang, maka yang paling diminati atau yang paling besar kemungkinannya untuk diakses yaitu melalui media sosial, yaitu tadi ada website, aplikasi, dan juga sosial media. Nah, untuk website sendiri itu berhubung dengan adanya internet atau di mana-mana sudah ada internet, jadi perkembangan website itu bisa digunakan sebagai sarana humas yang cukup menjanjikan. Dengan website maka kita juga bisa mengakses informasi atau kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang sekolah kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas oleh waktu. Begitu juga dengan memanfaatkan aplikasi Android maupun komputer. Begitu juga dengan media sosial. Nah, media sosial ini memiliki, untuk di zaman sekarang ini, memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi sekolah. Kan sekarang banyak sekolah-sekolah itu memiliki media sosial. Contohnya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya kan memiliki akun Instagram, yaitu @winsby. Nah, di situ sering kalau banyak mahasiswa dari Winsa yang memfollow akun Instagram tersebut bisa mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja dan juga pengumuman-pengumuman apa saja yang telah disebarkan atau diinformasikan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun dari masyarakat kampus sendiri. Maka dari itu, jika ingin sebuah lembaga pendidikan ataupun sebagainya ingin memiliki sistem humas yang baik, maka diharapkan bisa memanfaatkan teknologi yang ada, seperti tadi ada website, aplikasi maupun dari sosial media yang ada. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peran masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan, yang berarti mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Masyarakat perlu membantu penyelenggaraan pendidikan agar kualitas pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dapat diaju secara tepat. Akhirnya, kualitas kehidupan masyarakat. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat selalu bertumbuh dan berkembang. Masyarakat memiliki dinamika. Selain itu, setiap masyarakat memiliki identitas tersendiri sesuai dengan pengalaman kesejahteraan dan budayanya. Identitas dan dinamika itu secara langsung akan berpengaruh terhadap tujuan, orientasi, dan proses pendidikan di sekolah tersebut. Identitas suatu masyarakat dan dinamikanya senantiasa membawa pengaruh terhadap orientasi dan tujuan pendidikan pada lembaga persekolahan. Hal tersebut dikarenakan sekolah merupakan institusi yang dilahirkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riza Putwayudi dengan NIM D932181102 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk peran masyarakat dalam pendidikan. Nah, bentuk-bentuk ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 pada bab 3 pasal 4. Di sini yang pertama, masyarakat dapat berperan dalam pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan dan pada semua jenis pendidikan di jalur pendidikan sekolah. Kemudian yang kedua, masyarakat dapat melakukan pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan, dan atau pelatihan peserta didik. Yang ketiga,
masyarakat dapat melakukan pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan atau penelitian dan pengembangan. Kemudian yang keempat, masyarakat dapat melakukan pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional. Kemudian yang kelima, masyarakat dapat melakukan pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lainnya yang sejenis. Kemudian yang keenam, masyarakat dapat melakukan pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, masyarakat dapat melakukan pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedelapan, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan magang dan atau latihan kerja. Kemudian yang kesembilan, masyarakat dapat melakukan pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggara satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional. Kemudian yang kesepuluh, masyarakat dapat memberikan pemikiran mereka dan pertimbangan mereka berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan. Kemudian yang ke-11, masyarakat dapat memberikan bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-12, yaitu masyarakat dapat ikut serta dalam program pendidikan dan atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan di luar negeri.